Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Nama saya Rebecca, kelas 10 IPA 2 dari Mawar Sharon Christian School Surabaya. Dan pada kesempatan hari ini, saya dan teman-teman saya akan melayani kalian semua. Nama saya Lionel. Halo, nama saya Alicia. Dan nama saya Kenneth. Oke, mungkin hari ini teman-teman merasa haus dan lapar dengan firman Tuhan, dan banyak ujian yang mungkin teman-teman perlu hadapi. Namun jangan patah semangat, karena di sini saya dan teman-teman ingin mengajak kalian semua untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Lewat ibadah singkat yang akan kami bawakan ini, kami berharap ibadah ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai ibadah. Berkati supaya ibadah ini dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan lancar. Sertai kami dari awal sampai akhir Tuhan, agar kiranya tidak ada gangguan yang mengganggu selama proses ibadah. Berkati setiap dari kami agar kami bisa bersungguh-sungguh di hadapan-Mu dan dapat memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, sekalian sebelum kita mulai PAW dan mendengarkan firman, mari kita bermain games dulu. Oke, di kesempatan ini kita akan bermain Saul Says. Jadi tiap kali aku ngomong Saul Says, kalian harus ikutin. Misalnya Saul Says pegang kepala, kalian harus pegang kepala kayak gitu ya guys. Tapi kalau misalnya nggak ada Saul Says, kalian jangan ikutin. Misalnya pegang kepala, nah nggak boleh pegang kepala. Dan dua orang di depan sini ada Kendan dan Lionel akan menjadi pengecoh kalian. Jadi jangan sampai konsentrasi kalian bubar ya guys. Oke, kita mulai ya. Yuk. Oke, Saul says pegang kepala. Ayo, siapa yang salah? Pegang tangan. Oke. Lanjut. Pegang kaki. Iya. Saul says pegang tangan. Saul says angkat tangan. Saul says loncat. Oke. Pegang kaki. Ya, jangan sampai kalian bubar ya guys, konsentrasinya. Oke, kayaknya games kita udah sampai situ dulu ya. Oke, kita akan mulai dengan PAW. Mari semuanya bangkit berdiri, muji nama Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri kesempatan, beri keselamatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. One, two, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku.
Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. 1, 2, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat bukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Marilah kita siapkan hati kita demi nama Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Gampang.
Oke teman-teman, sebelum kita memulai firman pada hari ini, sekarang kita akan mulai dengan berdoa dulu. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Sekarang kami akan memasuki firman. Semoga Tuhan memberkati firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini, Tuhan, agar firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ini bisa berjalan dengan baik, dan apa yang akan diterima akan masuk ke dalam telinga kami dan masuk dalam otak kami, dan agar kita bisa menerimanya dengan sangat baik. Tuhan, tolong berkati firman-Mu ini, Tuhan, agar bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua bisa terberkati sampai pada hari ini, Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dari awal sampai akhir. Karena hamba-Mu ini akan menyampaikan firman-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Tema hari ini adalah menjaga hati. Oke. Kita akan membaca satu ayat yang akan kita baca adalah dari Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari itulah terpancar kehidupan. Jadi hidup akan memperhadapkan kita dengan banyak kegagalan, banyak permasalahan, dan mungkin juga banyak kesuksesan. Tapi belum tentu dalam setiap itu kami akan melakukan tetap turut jalan dengan Tuhan. Meskipun kita sukses pun kita bisa melenceng dari jalan Tuhan. Yang akan saya ambil dari sini adalah cerita mengenai Saul. Mari kita baca di 1 Samuel 10 ayat ke-27. Tetapi orang Dursilah berkata, masakah orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tapi ia pura-pura tuli. Jadi ini tentang waktu Saul masih mau dianggap menjadi sebagai raja, di mana dia masih seperti anak muda yang masih penakut dan masih belum mau untuk dipilihnya untuk menjadi raja. Dan Saul memberikan dirinya untuk taat kepada perkataan Samuel, dan pada akhirnya dia akan diangkat dan diurapi menjadi raja. Dan setelah dia menjalani kehidupannya itu, di akhir-akhir, di awal-awal dia menjadi raja saat berperang melawan bangsa lain, dia mulai melenceng sedikit dari jalan yang telah Tuhan berikan. Bahwa dia mulai tidak mendengarkan apa yang Samuel katakan, dia mulai tidak mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan memerintahkan dia untuk membunuh rajanya dan untuk membunuh semua hal yang ada di tempat itu, tapi dia membiarkan rajanya hidup dan membiarkan apa yang Tuhan suruh tidak dilakukannya sama sekali. Jadi apa saja respon hatinya Saul yang salah? Yaitu yang pertama adalah pasti tidak aman. Dia sebagai seorang raja, seharusnya dia bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Dia selalu berasa tidak aman karena kayak apa yang jadi juga ini. Seperti yang akan diceritakan pada kita Daud nanti, di mana Saul merasa iri hati dan juga merasa tidak aman bahwa kalau Daud akan menjatuhkan dia dari tatanya. Itu sudah rasanya salah. Seharusnya dia sudah tahu bahwa Tuhan telah mengurapi dia sebagai raja dan dia harus melakukan tugasnya dengan baik. Kita sudah memiliki suatu tantangan, sesuatu kemampuan untuk kita menghadapi sesuatu, dan kita mungkin juga diberikan otoritas, suatu level ketinggian, seperti kayak kamu sudah dipilih untuk menjadi leader, kamu sudah dipilih menjadi untuk orang yang lebih tua atau menjadi sebagai kakak. Kamu akan sering mungkin akan menyuruh-nyuruh adikmu atau apa, atau menyuruh-nyuruh tiawanmu untuk ini. Tapi jangan kamu melenceng, meskipun kamu memberi mereka perintah, tapi penuhilah dengan kasih juga. Janganlah kamu perintah mereka seperti kayak melenceng dari ajaran Tuhan. Jadi Tuhan mengajarkan kamu ini, janganlah kamu bersombong hati karena Tuhan yang paling tinggi, kamu cuma manusia biasa, kamu kurang penting. Gitu aja. Kalian masih di atas langit ada langit. Gitu sajalah simpelnya, guys. Jadi yang kedua adalah tentang kompromi. Di kesempatan itu Saul mulai berkompromi seperti yang aku sampaikan tadi. Di 1 Samuel 15 ayat ketiga adalah tumpahkanlah segala yang ada padanya dan jangan ada belas kasihan kepadanya. Jadi di sana Tuhan menyuruh Saul untuk membunuh semua orang di sana, membunuh rajanya juga, tapi Saul memberi belas kasihan dan memberikan dia hidup dan memberikan tengah-tengahnya hewan. Lalu Samuel menyampiri Saul dengan berkata, kenapa kau tidak mendengarkan perintah Tuhan? Dan Saul kata kembali, loh, kami akan menggunakan ini sebagai persembahan. Tapi Samuel mengatakannya kembali lagi bahwa itu bukan yang Tuhan mau, itu adalah yang kamu mau. Apa yang kamu mau dan Tuhan mau itu berbeda. Jadi jangan kamu kayak sombongan diri dan kompromi dengan dosa, karena kamu sudah dibilang tidak mendengarkan firman Tuhan sama sekali dengan kompromi itu. Dan contoh yang bisa kita ambil adalah seperti kayak bisa saja dalam kehidupan sehari-hari ada kompromi kecil yang tidak kita lakukan. Misalnya white lies, meskipun kayak itu berbohong, tapi kayak berbohong yang kayak dengan tujuan yang baik, dengan kayak oh aku berbohong untuk menolong dia. Misalnya kamu bantu temanmu nyontek, tapi kan kamu berbohong dan melakukan kejahatan meskipun kamu bantu dia nyontek, tapi nyontek itu adalah kejahatan, salah itu sendiri. Dan mungkin aku akan kembali lagi untuk contoh yang dari perasaan yang tidak aman adalah khawatir tidak diterima dalam lingkungan pertemanan, kan? Jadi khawatir tidak diterima oleh lingkungan pertemanan kalian, dan khawatir tidak diakui percapaian kalian, khawatir kehilangan orang dekat kalian, khawatir
kehilangan followers kalian. Jadi kalian mulai khawatir dan melakukan hal-hal yang melenceng dari Tuhan. Jadi jangan biarkan status Anda membuat Anda menentukan bahwa oh aku punya status ini, aku pengen kayak naik-naik terus. Tuhan yang memberikan status itu, bukan kamu yang memberi status itu. Tuhan yang memberikan kamu level ini, kayak Tuhan memberikan kamu posisi ini karena Tuhan memberikannya. Kalau Tuhan tidak besertamu, maka kamu pasti akan gagal. Jadi dari firman ini aku bisa kayak konklusikan bahwa kondisi awal kita dipanggil bisa berbeda pada akhirnya. Meskipun kita berhasil diangkat menjadi orang yang lebih baik, menjadi leader, tetapi kita belum tentu akan lurus di jalannya. Dan semoga kita semua tidak ikut melenceng seperti Saul. Semoga kita semua bisa memiliki hati yang tetap mendengar dengan Tuhan, tidak kompromi dengan dosa. Semoga kita semua tetap bisa melakukan semua dengan baik agar kita bisa bertumbuh di dalam Kristus lebih lagi. Dan ini yang hanya bisa saya sampaikan untuk ada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan mari kita tutup ini dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Hamba-Mu ini sudah menyampaikan firman-Nya. Sekarang kami akan mengakhiri acara pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati kami semua, mendapatkan banyak hal dari firman yang Hamba-Mu ini sampaikan Tuhan. Semoga kami bisa terus bertumbuh di dalam-Mu. Sekarang kami akan mengakhiri ini. Tuhan berkati jamaah hati kami Tuhan, agar kami bisa belajar lagi untuk tidak kompromi dan memiliki hati yang sesuai dengan keinginan-Mu ya Tuhan. Sekarang kami menutup acara hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Terima kasih teman-teman sekalian telah menonton video ini. Saya harap teman-teman sekalian selalu mengingat Tuhan dan teman-teman bisa terberkati menonton video ini. Kami juga rindu jika teman-teman dapat mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye guys. Bye.